Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara merefill tinta art paper di cartridge Canon 810-811 ya. Nah, biasanya kita ingin mengganti tinta originalnya atau tinta dye base ke tinta art paper. Namun tentu saja ada teknik refillnya. Jika kita ingin hasilnya maksimal, tentu saja ada beberapa alat yang harus kita miliki ya. Di antaranya adalah alat vakum ini ya. Ini ada dua karetnya. Ini untuk cartridge hitam dan yang ini untuk cartridge warna. Dan ini untuk penyedotnya ya. Selain itu suntikan ini untuk masing-masing warna tinta. Oke, langsung saja kita proses ya. Dan nanti kita tes di printer baru ini ya. Kebetulan ada pesanan printer paket infus tinta art paper ya. Nanti kita akan tes di printer Canon IP2770. Saja kita proses untuk refill atau penggantian tinta original cartridge 810-811 ya dengan tinta art paper for Canon. Nah, ini tinta art paper ya. Nanti akan kita tes juga di kertas art paper. Oke, kita siapkan suntikannya ya. Ini ada 4 suntikan, tentu saja per warna 1 suntikan ya. Ini. Nah, kita ambil tinta full kurang lebih sampai batas 12 mili ini ya. 12 mili. Seperti ini. Oke. Ini ya, kurang lebih 12 mili. Lalu sama dengan tinta-tinta yang lain juga kita ambil kurang lebih 10 sampai 12 mili. Untuk yang warna 10 mili cukup. Oke, kita bersihkan dulu untuk jarumnya. Kita lakukan hal yang sama untuk warna yang lain. Oke, ini sekitar 10 mili cukup, 10 mili sampai 12 lah. Oke. Oke. Satu lagi.
cukup ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. 4 suntikan masing-masing mewakili perwarna ya. Kita proses dulu cartridge yang warna dulu ya. Nah, untuk warna karetnya ini lebih pendek ya. Ini karet yang panjang ini untuk cartridge hitam. Nah, yang pendek ini untuk cartridge warna. Kita ganti ke cartridge warna dulu. Seperti ini. Lalu kita pasang cartridge warnanya, ya. Perhatikan sudut kanan dan kiri bagian bawah ini ya, depan ini. Ini ada kunciannya ya. Ini seperti ini. Ini ada kunciannya. Ini juga ada kunciannya. Nah, nanti masukkan ke sela-sela vakum. Nah, di sini seperti ini ya, kita dorong ya, lihat ya, itu masuk, lalu di sini juga masuk, lalu di sini terkunci, jadi ini agak ditekan ya, tekan seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kan sudah terkunci ya. Nah, kita vakum dulu, kita sedot dulu. Ini kita masukkan ke lubang sini ya, bagian bawah. Namun jangan sampai mentok mengenai head dari cartridge ya, secukupnya saja. Setengahnya ini saja cukup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita vakum dulu. Kita keluarkan sebanyak mungkin ya. Nah, setelah kita vakum seperti ini, kita isikan. Jadi 3 ini kita isikan bareng ya. Merah di bagian tengah atas, lalu kuning bagian kanan ya, lalu biru. Oke. Ya. Nah, kita tekan kurang lebih ini kita bagi 3 ya, 3 bagian. Misalnya anggap saja ini 9, berarti 3 mili 3 mili lah. Gitu. Ya, kita bagi 3 intinya. Kurang lebihnya, nggak harus persis ya. Kita tekan dulu yang warna kuning. Nah, ini cukup. Ganti yang warna biru. Kita samakan nanti ketinggiannya. Nah, cukup ya. Terus yang warna merah. Nah, kurang lebih sekian ya. Lalu ini kita buang, kita lepas, kita buang yang tadi kita vakum ya. Kita buang. Kita masukkan lagi di bagian lubang tadi, sama. Setengahnya saja, tidak harus sampai mentok ya. Kita sedot lagi sama seperti tadi. Agak banyak ya. Tarik lagi. Tarik lagi. Ya. Oke. Ini sudah kita sedot. Kita isikan lagi setengahnya lagi. Ya. Kita isikan.
Oh, sama kita isikan lagi, merah juga. Oke, kita buang lagi ya. Prosesnya seperti itu ya. Oke, lalu kita pasang lagi ya, sama seperti tadi. Kita sedot lagi. Oke, kita isikan lagi, namun jangan sampai habis ya, kita sisakan dulu. Kita sisakan kurang lebih 10 mili ya. Sekitar berapa mili ini? Sekitar 1/10 lah. 5. Oke. Oke, kita sisakan seperti itu. Nah, ini kepenuhan ya, ini sampai keluar nih. Mungkin bisa dilihat di cartridge-nya yang warna merah ya. Kepenuhan. Tidak apa-apa. Sama, kita buang dulu. Kita sedot tapi tidak seluruhnya, jadi mungkin sekitar 5-6 mili saja cukup. Nah, sekian, kita tunggu. Oke, kalau sudah kita buang, sisanya kita isikan. Yang merah sama. Oke, ini sudah habis ya, ini tinggal angin saja. Lalu kita lepas suntikannya. Nah, yang terakhir kita sedot sedikit lagi, sama. Ini kita sedot kurang lebih sekitar 5 milian ya. Sekian, kita buang, kita bersihkan jika ada tinta yang keluar ya. Lalu kita lepas. Caranya lepas, ini kita dorong ya, kita dorong dan ini kita tekan ke bawah. Nah, seperti ini. Yang jempol ini narik turun, ini kita dorong maju seperti ini ya. Nah, ini biasanya banjir. Ini kita bersihkan, cukup ditempel, jangan digosok ya bagian headnya ya, tempel-tempel seperti ini aja ya. Biasanya setelah kita vakum itu ada tinta yang nyampur ya, antar warnanya nyampur, jadinya ketika kita tes tisu, nah ini untuk lihat sudah bagus atau belum itu kita tes tisu seperti ini ya. Kita tes tisu. Nah, ini warnanya kan kuningnya masih tercampur, merah masih tercampur, biru tercampur. Nah, agar bisa bagus atau normal, kita tempelkan di tisu dengan waktu yang tidak terlalu lama sih, sekitar 1 menit atau 2 menit cukup sebenarnya. Kita diamkan seperti ini ya, biar campuran tinta itu dia terserap di tisu ya. Kita diamkan. Nah, setelah itu kita lihat
Ini beberapa belum sampai 1 menit ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah lebih bagus, namun warna merah belum keluar seperti ini, berarti masih nyampur ya. Makanya butuh sekitar 1 sampai 2 menit 1 sampai 2 menit lah. Kita tunggu. Nanti jika kita tempel terus seperti ini, nanti akan terjadi perubahan pada hasil nozzle di tisunya ya. Hasil nozzle-nya kita lihat. Nah, ini perbedaannya dari yang awal ya. Nah, ini merahnya sudah lebih terlihat lagi ya. Jika mau lebih sempurna lagi, tentu saja bisa lebih lama atau beberapa kali. Atau nanti juga bisa kita cleaning di printernya ya. Ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Kita tes tisu. Oke, sudah ya untuk warnanya. Nah, nanti kita cleaning di printer. Nah, ini untuk refillnya. Namun tadi ada yang terlewat, sebelum kita refill sebaiknya kita tes nozzle di kertas dulu. Pastikan hasil nozzle-nya itu sempurna ya. Jika sudah sempurna baru kita refill dengan tinta art paper ya. Jangan kita refill dulu baru kita tes nozzle, tapi tes nozzle dulu sebagai patokan awal. Dengan tinta dye base itu hasilnya harus sudah bagus dulu. Jika belum bagus diservis dulu, setelah bagus baru diganti ke tinta art paper dengan teknik yang tadi. Oke, kita lanjut untuk cartridge warna hitam ya. Ini yang warna. Untuk hitam karet kita ganti. Sudah kita ganti jadi yang panjang ya. Nah, ini sama seperti tadi kita pasang. Seperti ini. Kita dorong. Ya. Kita vakum. Agak banyak ya. Oke, ini kita buang. Kita pasang lagi. Ini kita suntikkan ya. Kita suntikkan kurang lebih sepertiganya dulu. Nah, seperti ini. Sepertiga. Lalu kita vakum lagi. Jadi kita buang. Kita suntikkan lagi. Setengahnya ini. Kita vakum sedikit ya. Nah, sekitar 5 mili. Oke, nah sisanya ini kita suntikkan. Oke, buang yang tadi kita vakum. Ini kita lepas, lalu sama kita lepas dari alat vakumnya ya. Kita dorong, yang sini kita tarik ke bawah. Oke, kita bersihkan
headnya seperti ini. Untuk hitam lebih mudah ya. Yang penting tes nozzle jangan lupa. Nah, ini langsung bagus ya, seperti ini. Oke, karena ini cartridge baru, asumsinya cartridge-nya sudah bagus. Jadi untuk proses refillnya lebih mudah. Jika cartridge second, pastikan dulu headnya bagus, tes nozzle dulu sempurna. Kalau belum sempurna, servis dulu menggunakan tinta dye base, jangan langsung diganti tinta art paper. Kalau sudah bagus, baru ganti tinta art paper dengan teknik yang sama. Oke, ini 2 cartridge sudah kita refill ya. Sekarang kita akan tes di printer ya. Oke, setelah tadi kita melakukan proses refill dan penggantian tinta ya pada cartridge 810-811 dari tinta original ke tinta art paper. Sekarang kita akan tes hasil refill kita ya, hasil pergantian tintanya. Oke, ini sudah kita ganti. Sekarang kita tinggal tes nozzle-nya di printer ya. Kita tes. Ini kita lepas. Oke. Ini belum kita instalasi ya, jadi kita bisa tes dulu. Warna dan cartridge hitam. Saya dekat. Ini ya, cartridge warnanya, ini cartridge hitam, dan untuk instalasinya belum kita pasang karena kita pastikan nozzle bagus dulu ya. Jadi untuk paket printer dari grosir tinta printer itu prosesnya seperti itu tadi. Jadi kita refill dulu dengan tinta art paper. Jadi ketika sampai ke user tidak perlu repot mengganti tinta originalnya ke tinta art paper. Oke, ini kita tes. Dan printer kita nyalakan ya. Nah, kita akan tes manual dulu. Untuk tes manual ini, jika kita buka seperti ini kita ganjal ya. Ini sebenarnya ada yang untuk mengganjal ketika kita tutup covernya ya. Namun jika kita buka seperti ini, kita ganjal dengan terserah mau pakai benda apa. Yang penting bisa seperti ini, bisa mengganjal untuk tombolnya ini ya. Oke, ini sudah standby ya. Cirinya nyala hijau. Nah, lalu kita tes menggunakan kertas HVS ya. Ini kertasnya kita letakkan di tempatnya dulu ya. Oke. Seperti ini, kita tes manual saja dulu. Untuk tes manual kita cukup tekan tombol resume ini, dan untuk lampunya nyala 2 kali baru kita lepas. Seperti ini, kita tekan, kita tahan. Itu 2, kita lepas. Itu tes nozzle ya. Oke, kita tunggu proses pemasangan cartridge yang pertama. Biasanya printer melakukan cleaning otomatis ya. Kita tunggu sampai proses selesai baru kita lihat proses cetak nozzle-nya. Oke, kita lihat hasilnya dan kita baca secara teknis ya. Nah, jika hasilnya seperti ini, secara teknis ini sudah sempurna ya. Tidak ada yang lubang ya di sini, di bagian grip ini ya.
kotak-kotak ini tidak ada yang lubang, jadi dia sempurna 100%. Lalu kita lihat bagian yang warna juga 100% ya, blok 100%. Nah, tinggal ini kita tes hasil nozzle kita, apakah sudah berganti tinta art paper atau belum. Kita tes di air, kita coba siram air, hasilnya seperti apa. Oke, untuk mengetahui apakah tinta art papernya sudah betul-betul masuk di dalam cartridge dan tinta originalnya sudah tergantikan, kita akan tes hasil nozzle kita yang kedua ini. Kita akan masukkan dalam air ya, nanti apakah luntur atau tidak. Kita coba tes ya, sama seperti tadi ya, kita tahan, nyala 2 kali, kita lepas. Nah, kita sudah siapkan air, kita langsung tes ya di air ya. Nah, ini sudah terendam air ya. Sudah terendam air. Nah, kita perhatikan apakah ada tinta yang luntur atau tidak ya. Lihat ya. Nah, jika bercak-bercak seperti ini kertasnya ya. Nah, karena kertasnya dia airnya meresap ke dalam kertas gitu. Jadi seperti ini. Bukan karena tintanya tidak luntur sama sekali. Bisa dilihat seperti ini. Ya, utuh. Oke, saya kira ini ya prosesnya. Jadi untuk tutorial penggantian tintanya saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer.